have time to come and join and to meet everyone. And some of you maybe is meeting the lecturers, like Pak Tun meeting Mbak Wanti. Maybe you have your student, former student. You still remember Mbak Wanti? Where's Mbak Wanti? Okay. And also Mbak Marija. Yeah. It's been 7 years. She has been 7 years not meeting her dosen, pembimbing ya, Ibu? With Dr. Suning. So I think that everyone here has a special moment by coming to this kind of event. So, okay, tomorrow we'll be having an event also, but tonight we have Dr. Hugo from the as a secretary, executive secretary from Universitas Gadjah Mada. He has something to say to all of you. So please welcome Pak Hugo. Ya, terima kasih Mbak Merita. Saya pakai bahasa Indonesia tadi. Beberapa teman sudah lupa bahasa Indonesia. Ini mau saya paksa lagi, paksa lagi untuk mendengarkan bahasa Indonesia dan berusaha untuk mengucap kembali kata-kata Indonesia. Saya bangga sekali punya Pak Tun dan kawan-kawan di sini yang merupakan alumni Universitas Gadjah Mada. Tujuan kami ke sini sesungguhnya adalah untuk mengapresiasi keberadaan Pak Tun dan kawan-kawan, saudara-saudara sekalian yang pernah menempuh studinya di Yogyakarta, khususnya di Universitas Gadjah Mada. Dan saya masih akan tetap datang lagi ke sini selama saya masih memiliki tugas itu. Kalau kota saya nanti sudah berhenti, maka mengunjungi alumni itu akan diteruskan oleh pejabat selanjutnya. Karena salah satu yang ingin kita lakukan adalah memelihara hubungan, membangun hubungan, bukan hanya untuk jangka pendek. Tetapi yang kami pikirkan adalah bagaimana kita harus membangun hubungan ini 10 tahun, 20 tahun, mungkin 30 tahun ke depan. Ekonomi, dinamika ekonomi itu sudah bergeser dari Amerika, Eropa, lalu sekarang Asia menjadi senternya. Nah, kalau kita tidak menyiapkan diri untuk itu, maka kita akan menjadi tuan rumah yang kalah begitu. Karena kita hanya digunakan sebagai alat atau pasar dari negara-negara maju untuk mendapatkan keuntungan dari kita. Oleh karena itu kita harus menyiapkan diri untuk jangka panjang, kita harus menjadi raja di rumah kita sendiri. Untuk itu maka negara-negara Asia, khususnya Asia Tenggara harus bergandengan tangan. Dan salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita bergandengan tangan ya, antar alumni Universitas Gadjah Mada. Kepentingannya adalah untuk kita sendiri dan mungkin adik-adik kita generasi yang akan datang. Oleh karena itu, Pak Tun kami mohon dan kami apresiasi atas perjuangannya untuk menjadi suh istilahnya, apa itu menjadi pengikat. Nah, saya adalah orang yang merintis Kagama di Belanda, dan itu adalah Kagama cabang khusus pertama yang diresmikan oleh Ketua Kagama, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Nah, apa yang ingin saya bayangkan adalah barangkali tahun depan atau 2 tahun lagi Vietnam bisa diresmikan. Kemudian nanti, saya kira Vietnam berapa Pak Tun? Jumlah alumni 90 lebih juta. berapa? 50 ada?
itu sudah sangat banyak ya. Sehingga nanti kalau bisa kita mendapatkan datanya, kami akan atur ya, lewat kantor internasional Mbak Merita, Mbak Lola. Saya akan bicara dengan pimpinan untuk bisa membentuk kepengurusan, kemudian diresmikan oleh ketua KKM. Nah, besok kita akan kumpul lagi dengan mengundang selain alumni juga potensial student. Kami ingin bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ibu-ibu ini tidak sendirian, tetapi makin banyak teman. Untuk itu kami bekerja sama dengan UNSH itu untuk mendorong agar ada yang meneruskan kuliahnya di Universitas Gadjah Mada. Kami akan berusaha untuk membantu dengan berbagai macam cara, termasuk juga beasiswa yang mungkin dibutuhkan oleh teman-teman atau potensial student yang ada di Ho Chi Minh ini atau Ho Chi Minh dan sekitarnya. Programnya akan deliver in Indonesia, not in English. Oleh karena itu, potensial student nanti akan ambil kursus bahasa dulu di Infus, kemudian 8 bulan, kemudian diteruskan matrikulasi 4 bulan. Setelah itu masuk pada program reguler untuk master atau mungkin PhD. Dengan demikian regenerasi akan tetap ada dan saya kira Kagama akan semakin kuat untuk kepentingan masyarakat yang ada di sekitar sini. Oleh karena itu yang saya bayangkan Pak Prof. Laksan, Mas Bambang, Mbak Suning juga, yang saya bayangkan itu mungkin kita perlu revisi himne Gadjah Mada. Himne Gadjah Mada, karena himne Gadjah Mada mungkin pada saat itu semangatnya diciptakan untuk perjuangan bangsa Indonesia. Tapi nyatanya sekarang itu kita sudah punya alumni di berbagai tempat, sehingga bagi kami alumni itu kan sudah tidak lagi untuk kejayaan Nusantara, tetapi juga kejayaan di mana alumni itu mengabdi ke masyarakat, for the betterment of society where the alumni works. Nah, dan kita akan perkuat itu dari tahun ke tahun dan mohon supportnya Pak Tun dan kawan-kawan khususnya yang ada di Vietnam. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Kemudian besok insya Allah kita akan melihat perkembangan terakhir Gadjah Mada dan program-program yang kita miliki. Bagi yang pernah ambil bahasa Indonesia di Inpuls, kalau nanti ke sana lagi jangan kaget, Pak Laksono dan Bambang ini sudah merubuhkan gedungnya, karena gedung lama 1 lantai sudah dirubuhkan, dibangun yang tinggi 8 lantai ya? 7 lantai. 7 lantai. Jadi jangan kaget nanti. Nikmati aja itu kemajuan-kemajuan yang kita capai, dan insya Allah itu merupakan salah satunya kontribusi dari para alumni, tidak harus dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk doa juga boleh. Saya kira itu, terima kasih, dan kami ini ditemani oleh Prof. Laksono, Pak Dr. Bambang Udayana, Dr. Suning, saya kira sudah banyak mengenal, kemudian Mbak Merita, Mbak Lola, lalu Mas Taufik dari konsulat, Mbak Agatha dari konsulat. Mbak Agatha itu mahasiswa saya, tetapi belum pernah saya ajar. Beruntung dia belum pernah saya ajar begitu. Kalau pernah saya ajar mungkin nggak lulus gitu ya. Jadi Mbak Agatha juga Kagama juga, sehingga ini Pak Tun ada supporternya di konsulat, dan saya kira konsulat dari alumni manapun sangat sportif untuk kepentingan kita bersama, Indonesia, Vietnam, dan mungkin secara umum masyarakat Asia Tenggara. Itu
Itu yang saya bayangkan ya, sehingga apa yang kita lakukan hari ini mungkin menjadi starting point apa yang akan terjadi barangkali 20 tahun yang akan datang. Nggih, matur nuwun, mengingatkan Anda pada kosakata Yogyakarta ya. Matur nuwun.